Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat tercinta yang dirahmati Allah, jumpa lagi dalam acara Kulluhum, kuliah 10 menit dari Undang Munawar Official Channel. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Materi kali ini saya akan berkisah tentang kisah Nabi Ismail alaihissalam. Nabi Ismail alaihissalam adalah anak Nabi Ibrahim dari istrinya yakni Siti Hajar. Nabi Ibrahim punya 2 istri, yakni Siti Sarah dan Siti Hajar. Dari Siti Sarah Nabi Ibrahim memiliki anak Ishak atau Nabi Ishak, dan dari Siti Hajar Ibrahim memiliki anak Ismail atau Nabi Ismail. Keluarga itu bermula dari Mesir dan kemudian berhijrah menuju Palestina. Hiduplah di Palestina keluarga Ibrahim, Siti Hajar dan Siti Sarah. Dan setelah memiliki anak bernama Ismail, atas wahyu Allah Subhanahu wa taala Ibrahim diperintah untuk pergi melalui Siti Sarah yang memerintahkan agar Siti Hajar dan Ismail dijauhkan dari tempat di mana Siti Sarah berada. Maka kemudian Nabi Ibrahim bersama Siti Hajar dan Ismail naik unta pergi dari tempat itu, dari Palestina, entah menuju kemana tanpa ada tujuan yang jelas kemana. Tetapi ini adalah perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian dengan membawa perbekalan secukupnya seadanya, Nabi Ibrahim berangkat naik unta. Bertiga bersama istrinya Siti Hajar dan Nabi Ismail. Terus menyusuri padang pasir yang demikian terbentang luas, di atas atau di bawah terik matahari yang demikian menyengat. Kemudian juga banyaknya debu-debu pasir yang berterbangan. Terus saja Ibrahim, Siti Hajar dan Ismail pergi mengikuti kemana unta itu berjalan. Dan Nabi Ibrahim hanya bertawakal kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nabi Ibrahim yakin bahwa ia ada yang menuntunnya. Dan ternyata unta itu sampailah ke sebuah tempat. Tempat yang kini di situ berada Ka'bah, berada Baitullah. Disitulah kemudian Nabi Ibrahim berdiam bersama Siti Hajar, bersama Siti Hajar dan Ismail. Setelah sampai di tempat itu, kemudian Nabi Ibrahim pamit kepada Siti Hajar. Siti Hajar bersama Ismail akan ditinggalkan di tempat itu, tempat yang tidak ada tanda-tanda kehidupan, tidak ada air, tidak ada pohon-pohonan, tetapi lembah yang kering kerontang, yang hanya bebatuan, yang hanya pasir. Di tempat seperti itulah Siti Hajar bersama Ismail disimpan atau ditempatkan oleh Nabi Ibrahim. Dan Ibrahim pergi meninggalkan tempat itu. Betapa sedihnya Siti Hajar bersama sang anak, yakni Ismail yang masih kecil, yang masih menyusui ditinggalkan oleh suaminya. Tentu kesedihan itu tiada terkira. Tetapi karena perintah Allah Subhanahu wa ta'ala, karena wahyu Allah Subhanahu wa ta'ala, kesedihan yang bukan hanya dialami oleh Siti Hajar yang ditinggalkan, tetapi Nabi Ibrahim juga bersedih hati meninggalkan istrinya Siti Hajar di tempat yang di situ tidak ada tanda-tanda kehidupan. Pergilah Nabi Ibrahim. Tinggallah Siti Hajar bersama Ismail. Makan, minum secukupnya sesuai dengan bekal yang masih ada pada saat itu. Tapi lama-kelamaan perbekalan itu habis. Dan karena habis maka Ismail kelaparan. Air susu ibunya juga tidak ada. Karena memang sudah tidak makan dan tidak minum. Ia menangis, Ismail menangis, meminta disusui, meminta makanan, meminta minuman, tetapi tidak ada. Kemudian Siti Hajar mencoba mencari
mencari ke berbagai tempat yang ada di sekeliling itu. Ia berlari ke sofa, dari sofa kemudian ke marwah, mencari makanan, mencari minuman. Tetapi di sofa tidak ada, di marwah tidak ada. Perjalanan antara sofa dan marwah tidak ada. Kemudian kembali lagi ke sofa, kembali lagi ke marwah, kembali lagi ke sofa, kembali lagi ke marwah, kembali lagi ke sofa, kembali lagi ke marwah, dan kembali lagi ke sofa. 7 balikan. Ia berlari-lari kecil, mencari makanan, mencari minuman, tetapi tidak ada. Dan ternyata Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui kekuasaannya menyuruh kemudian malaikat Jibril untuk menghentakkan kakinya persis di dekat kaki di mana Ismail berada di situ. Dan tidak lama kemudian keluarlah air dari dekat kaki Nabi Ismail pada saat itu. Betapa berbahagianya Siti Hajar karena di dekat anaknya Ismail keluar mata air yang jernih. Dengan kebahagiaan itulah Siti Hajar bersyukur dan kemudian meminumkan atau memberikan minuman jam-jam itu kepada Nabi Ismail. Ada riwayat yang menyatakan bahwa ketika air itu kemudian keluar demikian banyaknya, Siti Hajar berkata, berkumpullah, yang dalam bahasa itu artinya zam, berkumpullah air itu di kolam di dekat di mana Nabi Ismail berada di situ. Yang kelak, yang sekarang ini sumur Zam-Zam itu berada di sebelah tenggara Ka'bah. Sahabat-sahabat tercinta yang dirahmati Allah, setelah Nabi Ismail diberi minuman dari air Zam-Zam itu, kemudian segarlah Nabi Ismail. Demikian pula Siti Hajar yang semula terancam kelaparan, terancam kehausan karena tidak makan, tidak minum. Tetapi dengan air itu Nabi Ismail dan kemudian Siti Hajar juga menjadi cerah kembali, menjadi segar kembali dan sehat kembali. Sahabat-sahabat tercinta yang dirahmati Allah, ada riwayat yang menyatakan bahwa setelah itu bersamaan dengan adanya Siti Hajar, Nabi Ismail di tempat itu, ada sekelompok kabilah Bani Jurhum yang sedang berkemah di Makkah. Mereka melihat ada burung yang berterbangan di atas. Dan seperti biasanya bahwa ketika ada burung berterbangan di atas, menunjukkan bahwa di bawahnya ada air. Maka Bani Jurhum, kabilah Bani Jurhum yang sedang berkemah di dekat Mekah itu kemudian mengutus salah seorang untuk membuktikan, untuk melihat ke tempat itu. Ternyata ditemukan bahwa di situ ada Siti Hajar, di situ ada Ismail, dan di situ ada mata air. Diceritakanlah kondisi itu kepada kawan-kawannya yang berada di Mekah yang sedang melaksanakan berkemah itu. Maka perkemahan itu kemudian dipindahkan ke tempat di mana di situ ada mata air Zam-Zam. Dari situlah kemudian tumbuh kehidupan manusia. Siti Hajar, Ismail, dan juga orang-orang yang berada di situ kemudian hidup dalam sekelompok masyarakat yang ada sumber kehidupan, yakni air Zam-Zam. Kisah Nabi Ismail sampai kemudian akhir hayatnya banyak diungkapkan dalam Al-Quran. Kurang lebih 30 ayat dalam Al-Quran mengisahkan tentang kisah Nabi Ismail. Dan salah satunya dapat dilihat dalam surat Ibrahim ayat 35 sampai ayat 41. Dan berkaitan dengan Ibrahim Siti Hajar yang harus pergi meninggalkan Palestina
menuju ke suatu tempat yang sekarang ternyata adalah berada di situ Ka'bah Al-Musyarrafah, Ka'bah yang mulia, yang menjadi tempat atau kiblat umat Islam dalam melaksanakan ibadah salat. Dalam Al-Quran surat Ibrahim ayat 37, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Rabbana inni askantu min dzurriyyati biwadin ghairi dzi zar'in inda baitikal muharram. Rabbana liyuqimus salata faj'al af'idatan minan nasi tahwi ilaihim warzuqhum minas samarati la'allahum yashkurun. Ya Tuhan kami, sesungguhnya aku telah menempatkan sebagian keturunanku di lembah yang tidak mempunyai tanam-tanaman di dekat rumah Engkau, yakni Baitullah yang dihormati. Ya Tuhan kami, yang demikian itu agar mereka mendirikan salat, maka jadikanlah hati sebagian manusia cenderung kepada mereka dan beri rizkilah mereka dari buah-buahan. Mudah-mudahan mereka bersyukur. Atas izin Allah Subhanahu wa ta'ala, tempat itu terus berkembang, semakin subur, semakin subur. Demikian masa kecil Nabi Ismail dan air Zam-Zam yang ada di sekitar Ka'bah, yang sekarang orang yang melaksanakan ibadah haji dari berbagai pelosok penjuru dunia seperti tidak afdol kalau tidak membawa air Zam-Zam. Tapi air Zam-Zam tidak pernah surut. Air Zam-Zam tetap terus mengalir atas kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Selanjutnya akan ceritakan pada episode yang akan datang. Terima kasih, mudah-mudahan bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.